Teknik listrik tenaga air bagian ketiga. PLTA bab 3 isinya adalah pemilihan lokasi PLTA, data umum yang diperlukan untuk perencanaan PLTA. Dalam hal ini langsung aja pada permasalahan untuk mengetahui apa yang perlu direncanakan ya. Jadi ini langsung pada gambar 31 menunjukkan lokasi pengembangan PLTA yang akan melayani kota Portage. Di dekat kota terdapat pusat listrik tenaga termal, di sungai terdapat 2 lokasi yang dikembangkan untuk PLTA dan waduknya. Listrik kota Portage dilayani oleh tenaga termal dan tenaga air. Data debit sungai seperti pada tabel 21, jadi berikut nanti ada tabel debit. Kemudian bila tidak dibangun waduk, jadi PLTA hanya tergantung pada debit sungai, berapakah nanti besaran dayanya ya. Nah, yang permasalahan A, tentukanlah kapasitas PLTA maksimum pada pembebanan tahun 70, pada debit terkecil mingguan yang diperkirakan 90% dari debit bulanan, dan pada debit harian 80% dari debit bulan. Hitung pula total produksi energinya. Jadi di sini ada 2 debit, yang satunya adalah debit bulanan, besarnya 90%, kemudian kalau debit hariannya adalah 80% dari debit bulanan. Debit bulanan ini diketahui dari tabel 21. Di sini juga ada soal B, C, dan D. Saya bacakan ya di sini. Tentukan kapasitas maksimum seperti pada soal 3A untuk pembebanan tahun 80 yang diperkirakan 2 kali beban tahun 70. Jadi pada tahun 80 itu bebannya 2 kali tahun 70. Kemudian yang C, hitung total produksi energi pada soal yang B ini. Kemudian pembebanannya tahun 70 dan debit seperti pada tahun 61. Jadi nanti kita pakai data debit juga. Yang D, tentukanlah volume waduk mingguan pada bulan Januari. Jadi di sini kita akan merencanakan waduknya juga untuk soal nomor 3D yang permukaan waduknya 3.000 hektar. Buat hidrograf elevasi waduk pada minggu tersebut. Jadi ini lumayan kompleks yang D. Sementara ini berarti ada 4 soal, ada 4 masalah yang akan kita selesaikan. Yang pertama kita selesaikan adalah yang 3A dulu, yang dimana ada hubungannya juga dengan data umum, ada hubungannya dengan data lokasi, yang jelas data lokasi sudah jelas dari peta ya. Oke, lanjut. Nah ini gambarnya seperti ini. Kayaknya gambar ini sudah saya berikan di bab 2 juga sudah ada gambar-gambar. Gambar ini adalah kota Portage di mana dia punya, sebelum ada waduk ini cuman ada sungai aja sebetulnya ya. Berarti waduknya belum ada sungai aja, tetapi ada tinggi jatuh di sini. Jadi airnya itu ada air terjunnya pas di sebelum masuk kota Portage, dan ada terjunan lagi di Grand Rapids ini yang elevasinya sampai 200 meter, yang ini elevasinya 80 meter. Jadi ini mempunyai elevasi 80 meter, efisiensinya kalau misalnya dibangun turbin maka efisiensi direncanakan dengan 0,85. Ini namanya Tobin Rapid ya. Jadi di sini terjadi seperti air terjunan ya di sini yang disebut Tobin Rapids ini. Oke. Tadi juga dikatakan bahwa di situ juga dilayani oleh thermal station. Jadi kota Portage ini dilayani oleh PLTA dan PLTU nih thermal station. Karena mungkin dengan PLTA nggak cukup ya. Jadi PLTA-nya itu nggak bisa memenuhi semua, sehingga dia akan ditugasi di tempat yang paling optimal dengan cara melajari beban dasar, beban puncak itu kan untuk mengoptimalkan perletakkan PLTA atau tugas PLTA. Oke. Nah, sementara tadi pada soal
dianggap bahwa belum ada waduk ya, jadi sungai aja dengan debit yang sudah diketahui data-datanya. Oke. Nah, ini adalah debit rata-rata bulanan di Rio Saska Portit, nama sungainya itu Rio Saska. Nah, ini ada data mulai tahun 40 sampai tahun 69 pada bulan Januari, Februari, dan seterusnya. Ini namanya data bulanan karena pada bulan Januari rata-rata 46 meter kubik per detik, Februari, dan seterusnya. Ini adalah debit rata-rata. Nah, dari data-data debit ini nanti kita bisa menghitung seberapa besar energi yang dihasilkan oleh PLTA yang kita pasang. Walaupun misalnya kita punya PLTA itu mampu, dia bisa melewatkan air 2006, misalnya PLTA-nya bisa melewatkan 500 meter kubik per detik maksimum. Tetapi apakah dia akan menghasilkan terus dengan 500 itu? Enggak juga, karena di lapangannya seperti ini. Misalnya Januari sekian, cuma 46 walaupun punya 500, dia hanya bisa dilewati oleh 46 meter karena data lapangannya sekian. Ini dari alamnya gitu. Jadi kita harus menggabungkan data alami dengan data teknis yang kita punya. Makanya itu ada pemilihan debit pembangkit itu ya, karena ada masalah seperti ini. Oke. Ini diketahui dan tidak bisa kita rubah karena ini sudah dari sononya gitu istilahnya ya. Nah, data-data itu yang kita ketahui kan historical data. Nah, untuk kedepannya ada beberapa studi statistik ya. Kalau 100% nah sama persis seperti yang lalu. Nah, itu biasanya nggak punya. Ada kemungkinan-kemungkinan sehingga ada beberapa studi kalau persis data yang lalu hasilnya sekian. Tapi kalau kemungkinannya 90% sama maka hasilnya gini ya. Itu studi statistik seperti itu. Oke, sebelum kita lebih lanjut, maka data debit ini harus kita pahami bahwa data debit yang kita punya ini sebagai perhitungan energi yang akan kita dapatkan nanti. Ini adalah gambar percentage curve sebelum kita menyelesaikan soal 3A tadi. Percentage curve kita pada kuliah yang lalu pada bab 2 itu ada gambar percentage curve yang mulai 0 sampai 100% ya. Saya kira masih ingat bahwa yang kalau 100 lah ini belum sampai 100 itu ini 20 cuman ya. Jadi yang di bawahnya 100 yang pojokan kecil itu saya besarkan menjadi ini. Jadi menjadi percentage curve mulai 0 sampai 4,5%. Kalau yang nomor yang lalu percentage curve sampai 100% ya. Jadi ini saya ambil yang pojokannya aja untuk detailnya karena kebetulan kita akan ekspor di bagian sini. Oke, cara menggambarnya sama gambar duration curve yang dipersenkan itu ya. Oke. Nah, ini jawaban nomor 3A. Debit terendah mingguan adalah 90% kali 28. 28 ini dari mana? Dari tabel itu tadi yang saya tunjukkan. Nah, tabel itu yang terkecil adalah 28. Jadi terendah ada 28 meter kubik. Saya kalau melihat itu dilihat satu-satu atau kalau kita mau ya kita masukkan ke Excel kemudian di-read gitu besar kecil kita tahu yang terkecil ya ini 28 ya. Nah, dari debit terkecil dikalikan 90% maka besarannya adalah 25,2 meter kubik per detik. Dayanya berapa? Menghasilkan daya P sama dengan 9,8. Ini adalah rumus daya di mana terjunan tadi pada turbin rapid tadi kan 80 meter. Efisiensinya sudah di 0,85. Tentunya Anda ingin tahu yang 80 meter itu seberapa sih? Itu ya tinggi jatuhnya aja 80 meter kan. Tapi kalau detail nanti pada bab 4 itu akan sedikit saya hubungkan dengan pekerjaan konstruksi sedikit ya. Karena nanti khusus untuk konstruksi PLTA itu ada di perkuliahan di semester akhir semester ini ya. Jadi di kuliah setelah UTS itu yang khusus untuk konstruksi. Jadi kalau semester ini adalah mengenai ini ya daya, energi dan bagaimana perletaan PLTA. Ini
P sama dengan 9,8 kali 25,2 kali 80 kali 0,85 yang hasilnya adalah ini 666 untuk mudahnya aja ya. Angka 66 itu kadang-kadang mudah kita pakai karena kalau nggak salah itu ada yang bilang itu angka setan gitu ya. Ya oke, jadi ini 666 ini hasil dari 9,8 kali 80 kali 0,85 ini ketemunya 666. Saya pisahkan dengan debit ya. Debitnya 25,2. Supaya mudah nanti karena yang variabel itu nanti 25,2 yang 66 ini agak tetap terus sementara ini. Karena kita terus pakai di Tobin Rapid. Nah, perkalian ini ketemunya 16,7 megawatt continuous atau berapa persen sih kalau sekian ini dari energi atau dari daya yang daya rata-rata kan 570. Ini dari soal nomor 2 yang lalu di bab 2. Kalau gitu 16,7 dibagi 570 ada 2,93% energi. Ini kalau di gambar persen tadi kalau dihubungkan 2,93 akan terhubung dengan 17%. Oke, silakan melihat gambar hubungan energi dan persentase tadi megawatt dan persentase yang antara 0 sampai 4,5% tadi ya. Ini hubungannya seperti ini untuk jelasnya. Lihat gambar 3 yang saya jelaskan tadi. Kalau 70% ini 70% peak, peaknya kan pada nomor 2 itu lah 1000. Jadi 17% kali 1000, 170 megawatt. Oke. Nah, sekarang dibutuhkan debit berapa? 170 megawatt itu kan 170.000 kilowatt. Dan 170.000 dibagi 666. Loh, apa sih 66 ini tadi? 666 adalah perkalian 9,8 kali 80 kali 0,85. Ini akan dipakai terus, jadi nanti seterusnya. Kalau kita mengerjakan soal yang lain, 666 itu pasti di Tobin Rapid. Perkalian antara 9,8 itu adalah konversi energi ke meter ya. Kemudian 80 itu ketinggian, beda tinggi, yang 0,85 adalah efisiensi. Ya. Oke, jadi dari sini dibutuhkan, sekarang kalau ingin membangkitkan 170 megawatt, maka butuh debit 255 meter kubik per detik. Tapi kenyataannya nanti kan macam-macam. Jadi dia bisa, turbinnya bisa melewatkan air 255 meter kubik per detik, yang kalau dilewati maka bisa menghasilkan besaran 170 megawatt. Gitu ya. Nah, kalau gitu debit pembangkitnya berapa? Kalau dia diletakkan di puncak, maka debit pembangkitnya harus 255 ini. Gitu. Kalau di dasar, nggak usah sekian. Kalau di dasar berapa? Yang di dasar ya ini, debit 25. Sangat beda. Hampir 10 kali lipat debit pembangkitnya bila kita melihat tugasnya. Nah, tugasnya itu dilihat di mana? Kita harus tahu data konsumen dulu untuk mengetahui tugas PLTA tersebut di mana. Pada soal 3A juga ditanyakan berapakah energi 1 tahun. Energi 1 tahun besarannya adalah 16,7 tadi. Karena kontinuusnya 16,7 megawatt kontinus dikalikan harinya, kemudian dikalikan jamnya, ketemunya ini. Nggak pakai percentage curve langsung juga bisa, tetapi kalau pakai percentage curve maka 2,93% kali 570 kali 365 ini. Sama isinya ya, ini sama, cuma beda ini. Karena ini detail memakainya ya. Oke, ini kalau pakai gambar ini. Kalau langsung jujuk ya gini. Kalau 16,7 itu kan berarti megawatt continuous itu berarti selama ini kalau 1 minggu ya 1 minggu sama terus. Kalau 1 tahun ya 1 tahun terus itu continuous namanya ya. Nah ini energi 1 tahun karena tadi di 28 tadi sudah debit kecil selama 10 tahun tadi. Ya pasti kontinu 1 tahun paling tidak dia bisa menghasilkan sekian ini. Oke. Nah, ini penyelesaian yang permasalahan nomor 3A pada bagian 3 ini. Oke. Saya kira untuk soal-soal yang berikut akan diselesaikan pada bab berikutnya. Oh, soal yang 3 tadi masih ada satu lagi ya. Jadi
tadi kan yang ada dua hal sebetulnya, artinya ada dua debit yang bisa diperhitungkan, satunya dianggap debit bulanan, sekarang debit harian. Debit harian itu dianggap 80% kali 28 sama persis seperti tadi, yang tadi kan 25,2. Kalau 22,4 berapa? Dicari juga dayanya, ketemunya 15 megawatt continuous yang asalnya dari ini 9,8 kali 22,4 kali 80 dan seterusnya. Yang kalau dihitung energinya berapa persennya 2,6%, kalau dihubungkan dengan peak percentage ketemunya adalah 16%. Nah, kalau 16% itu berapa? Ya 160 megawatt. Yang tadi cuma beda sedikit ya. Yang A tadi 170, yang ini 160. Dibutuhkan debit berapa? 16.000 dibagi 666. Ini pakai lagi karena ini perkalian antara itu tadi 9,8 kali 80 kali 0,8. Oke. Jadi sekarang dibutuhkan debit 240 meter kubik per detik untuk menghasilkan 160 megawatt bila diletakkan di puncak. Oke ya. Jadi bahan selanjutnya ini sebetulnya belum menyelesaikan semua soal ya, soalnya tadi sampai D. Nah, soal yang berikutnya itu ada hubungannya dengan bahan-bahan yang akan diberikan pada bab berikut, yaitu bab 4.